Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2041 sampai bab 2044. Mengapa pemimpin Jimpo bersedia melakukan ini? Dia selalu memperbudak orang lain. Kapan dia akan menjadi budak orang lain? Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chong itu benar. Karena pada saat itu, dia benar-benar merasa akan mati. Selama itu berlangsung lebih lama, aku takut dia benar-benar akan mati terbakar karena api di dalam tubuhnya. Pemimpin Jimpo menatap Ye Chong dengan tajam, seolah dia ingin memakan Ye Chong. Ye Chong, sebaliknya, memandang pihak lain dengan tenang, tampak percaya diri. Setelah kedua belah pihak saling memandang selama beberapa detik, pemimpin Jimpo mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerah." Ye Chong mengangkat bahu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Ini milikmu sendiri pilihan." Mengatakan itu, Ye Chong berpikir bersama lagi, dan pemimpin Jimpo segera merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Semburan rasa sakit melanda, menyebabkan wajah cantik pemimpin Jimpo menjadi kesakitan. Dalam beberapa detik, dia meringkuk kesakitan. Meskipun pemimpin Zenpo tampak secantik peri, Ye Chong tidak keberatan dengan serangan kejam. Jika pemimpin Jimpo benar-benar tidak menyerah padanya, Ye Chong akan benar-benar membunuhnya. Pemimpin Jimpo juga merasakan tekad Ye Chong dan tahu bahwa jika dia tidak menyerah, dia mungkin akan mati. Meskipun pemimpin Jimpo sangat enggan, ketika dia menghadapi ancaman kematian yang nyata, dia masih merasa takut. Jadi dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi, meringkuk menjadi bola, dan berkata, aku menyerah padamu, tolong ampuni aku." Setelah mendengar ini, Ye Chong mundur dengan puas, mendapatkan kekuatan. Dalam sekejap, sensasi terbakar di tubuh pemimpin Zenpo langsung menghilang. "Kamu harus menepati janjimu. Jika kamu berani melanggarnya, aku bisa membunuhmu kapan saja," kata Ye Chong. Pemimpin Jimpo menunduk, dipenuhi kebencian di hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan dan berpura-pura menyerah kepada Ye Chong. "HMPH, aku akan berpura-pura menyerah padanya dulu. Saat aku menemukan kesempatan, aku akan membunuh bajingan ini dengan satu pedang," pemimpin Jimpo berpikir dalam benaknya. Ye Chong melanjutkan, "Karena kamu akan menjadi budakku mulai sekarang. Aku akan memberimu nama. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Cui Hua." Garis hitam di kepala pemimpin Jimpo. Dia cantik dan berbunga-bunga. Penampilannya, apakah sebenarnya layak mendapat nama yang norak seperti itu? Bisakah kamu mengubahnya ke yang lain? Pemimpin Jimpo bertanya. Ye Chong terlalu malas untuk memikirkan nama lain dan berkata dengan santai, "Cui Hua baik-baik saja, itu saja." Pemimpin Jimpo, atau lebih tepatnya Cui Hua, menelan ludah, dan tekadnya untuk melawan menjadi semakin kuat. Ketika mereka melihat pemimpinnya telah ditundukkan oleh Ye Chong, Jimpo yang lain tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ye Chong berkata, "Cui Hua, kenapa kamu tidak memerintahkan orang-orangmu untuk melepaskan semua temanku?" Meskipun Cui Hua tidak berdaya, dia hanya bisa mematuhi instruksi Ye Chong. Setelah itu, Cui Hua memberi isyarat kepada beberapa wanita di belakangnya. Beberapa saat kemudian, ketiga wanita itu muncul dari air yang gelap dengan 3 orang di pelukannya. Ye Chong melihat Dugu Xiaojing, Sun Dai, dan Bos Chen semuanya ada di sana. Meski tersedak beberapa kali, mereka tidak mati, melainkan hanya pingsan. "Kirimkan mereka ke air," kata Ye Chong lagi. Cui Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa keluar dari air, kita hanya bisa bergerak di bawah air." Ye Chong juga tahu bahwa Cui Hua tidak berbohong padanya, jadi dia harus membawa ketiga orang itu secara pribadi, keluar air terlebih dahulu, dan bunuh ketiga orang tersebut, taruh di atas rakit. Ye Chong memeriksa dan menemukan bahwa mereka baik-baik saja,
mereka hanya pingsan dan akan bangun sebentar lagi. Ye Chong merasa lega sekarang, tapi dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan pada Cui Hua, jadi dia melompat ke air lagi. Untungnya, Ye Chong kembali dengan cepat, jika tidak, ibu mertua bawah air akan menghilang tanpa jejak. Ternyata saat Ye bergegas keluar dari air, Cui Hua menyuruh semua jin pos untuk melarikan diri. Dia ingin melarikan diri sementara Ye Chong tidak memperhatikan, sehingga Ye Chong tidak akan pernah menemukannya. Jika dia tidak mampu menyinggung perasaannya, mengapa dia tidak bisa bersembunyi? Ketika Ye Chong melompat turun, jin pos sudah melarikan diri ke segala arah dan bersembunyi di kegelapan. Dan Cui Hua akan menghilang ke dalam kegelapan, tapi dia masih terlambat selangkah. Cui Hua, apa yang kamu lakukan? Kembalilah, kata Ye Chong. Cui Hua sangat membencinya hingga giginya gatal, tapi dia tidak punya pilihan selain berenang kembali. Saat ini, hanya Ye Chong dan Cui Hua yang tersisa di kolam hitam besar. Ye Chong mengabaikan ekspresi kanibalisme di wajah Cui Hua dan bertanya, izinkan saya bertanya, di mana wanita yang Anda tangkap sebelumnya? Cui Hua berkata, dia direnggut, dibawa pergi, dirampok. Ye Chong tertegun, diambil oleh siapa? Cui Hua berkata, itu direnggut oleh orang-orang dari klan penyihir hitam. Klan penyihir hitam? Ye Chong belum pernah mendengar nama ini. Ternyata memang banyak sekali balapan di Gunung Liubo. Klan penyihir hitam adalah salah satunya, dan juga salah satu klan terkuat di Gunung Liubo. Apakah kamu kenal klan penyihir Laut Cina Timur? Cui Hua bertanya. Ye Chong mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah klan penyihir hitam ini adalah klan penyihir Laut Cina Timur yang legendaris? Cui Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Klan penyihir Laut Cina Timur jauh lebih kuat daripada klan penyihir hitam. Mereka adalah klan Wu yang asli. Tetapi klan Wu Laut Cina Timur menghilang 100 tahun yang lalu, dan senjata suci klan Dong Hai Wu, Cakram Matahari, juga menghilang. Dan klan penyihir hitam ini awalnya hanyalah sekelompok orang jahat yang mengetahui sihir di Gunung Liubo. Mereka mengaku sebagai keturunan klan penyihir Laut Cina Timur. Mereka tahu banyak ilmu sihir dan merupakan kekuatan paling ganas dan kuat di Gunung Liubo. Ye Chong mengerutkan kening, merasa bahwa segala sesuatunya tampak semakin sulit. Dia bertanya, lalu mengapa mereka menangkap Zhu Jiayin? Zhu Jiayin? Cui Hua mengetahui nama wanita itu untuk pertama kalinya. Dia sedikit tidak senang karena dia merasa nama Zhu Jiayin terdengar jauh lebih baik daripada namanya Cui Hua. Cui Hua menjadi semakin marah saat memikirkannya, sampai Ye Chong bertanya lagi. Cui Hua kembali sadar. Dia menjawab, orang-orang dari klan penyihir hitam mengatakan bahwa Zhu Jiayin Anda memiliki takdir khusus dan cocok untuk dijadikan pengorbanan. Pengorbanan, Ye Chong terdiam, berpikir bahwa Zhu Jiayin cukup menyedihkan. Cui Hua melanjutkan, ya, orang-orang dari klan penyihir hitam juga ingin menjadi seperti klan penyihir Laut Cina Timur, yang dapat mengendalikan makhluk spiritual apapun antara langit dan bumi. Tetapi mereka tidak memiliki piringan matahari. Kalau begitu, mereka mengembangkan banyak ilmu sihir yang mengatakan bahwa selama berhasil, ia dapat berkomunikasi dengan binatang spiritual antara langit dan bumi. Tetapi tampaknya itu tidak pernah berhasil. Cui Hua sepertinya mencibir pada ilmu sihir yang dikembangkan oleh penyihir hitam, klan. Tidak, lanjut Cui Hua, saya tidak tahu tetua suku penyihir hitam mana yang mengatakan bahwa menggunakan Zhu Jiayin sebagai pengorbanan akan membuat ilmu sihir mereka berhasil. Jadi mereka datang dan mengambil Zhu Jiayin. Cui Hua menjadi marah ketika menyebutkannya. Banyak saudara perempuan Jin Po yang meninggal karena kejadian ini. Ye Chong mengerutkan kening. Mendengarkan apa yang dikatakan Cui Hua, kekuatan klan penyihir hitam ini luar biasa. Akan sangat sulit baginya untuk menyelamatkan orang-orang. Namun, Ye Chong juga bisa melihat bahwa hubungan antara klan Jin Po dan klan penyihir hitam tidak baik. Cui Hua bahkan sangat tidak puas dengan klan penyihir hitam. Ye Chong lemah sendirian. Meskipun kekuatan pasukan Jin Po ini terbatas, namun lebih berhasil karena jumlah orangnya yang banyak, dan juga sangat kuat di bawah air. Dengan bantuan mereka, kemungkinan keberhasilannya mungkin jauh lebih besar. Jika pasukan wanita yang tenggelam ini dapat membantunya,
mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata kepada Cui Hua, "Aku harus membobol klan penyihir hitam ini, bawalah orang-orangmu bersamaku. Kita bisa pergi bersama dan mungkin menghancurkan klan penyihir hitam." Cui Hua menggelengkan kepalanya, "Tidak, sederhana sekali. Kekuatan klan penyihir hitam berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya, dan bahkan jika kita mau, kita tidak bisa melakukannya karena kita hanya bisa bergerak di wilayah perairan ini." "Mengapa ini?" Ye Chong penasaran. Cui Hua berkata, "Ada batasan di wilayah perairan ini yang membatasi kita, klan Jimpo. Begitu kita keluar dari air di sini, kita akan segera layu. Kita bahkan tidak bisa mencapai air." Ye Chong sangat sedih. "Aneh, pembatasan apa?" Cui Hua berpikir sejenak dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, Cui Hua membawa Ye Chong dan berenang ke kedalaman dasar laut. Tak lama kemudian, keduanya menyelam ke tempat yang sangat dalam. Cahaya di kedalaman air sangat lemah, gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Untungnya, Ye Chong memiliki mata Dewa Naga, sehingga dia masih bisa dengan jelas mengidentifikasi arah di bawah air. Keduanya berenang sekitar 30 meter ke hilir sebelum mencapai dasar. Ini menunjukkan seberapa dalam kolam besar ini. Dasar air pada mulanya berupa sebidang pasir gundul, dan di tengah-tengah hamparan pasir tersebut terdapat platform batu berbentuk silinder. Pada platform batu terdapat manik berbentuk bulat berwarna putih susu dan bening. Sepertinya ada gelombang air yang mengalir di dalam manik, dan gelembung terus-menerus keluar. Di saat yang sama, aura yang sangat kuat terpancar dari manik-manik tersebut. Ye Chong meliriknya dan tahu bahwa ini bukanlah benda fana, tetapi harta karun dengan atribut air. Cui Hua berkata kepada Ye Chong, "Manik kabut air inilah yang mengikat kita di sini. Kita tidak bisa keluar sama sekali." "Manik kabut air?" Ye Chong bergumam sambil mencoba mendekati manik itu. Namun, begitu Ye Chong berada dalam jarak 5 meter dari manik kabut air, dia merasakan perlawanan. Tampaknya ada dinding air tak kasat mata yang menghalangi jalan Ye Chong. "Kamu tidak bisa mendekati manik kabut air ini," Cui Hua berkata. "Kami telah mencoba menghancurkan benda ini berkali-kali, tetapi ada dinding air yang tak terlihat di sekitar benda ini, jadi kami tidak bisa mendekat." Ye Chong tidak menjawab, hanya bersenandung pelan. Sebuah suara, dia telah merasakan bahwa meskipun manik kabut air ini sangat kuat, ia tidak dapat lepas dari 5 elemen, yaitu atribut nafas air. Atribut air merupakan cabang dari elemen angin. Elemen angin di tubuh Ye Chong adalah pencetus atribut air, kemampuan yang diwarisi dari elemental kontinen. Kemudian, sambil berpikir, Ye Chong mengaktifkan elemen angin di tubuhnya, membentuk lingkaran gelembung di sekeliling tubuhnya, seperti perisai pelindung. Lalu, Ye Chong maju selangkah dan maju selangkah. Aura unsur angin yang ada di sekitar Ye Chong berasal dari garis keturunan yang sama dengan dinding air pelindung manik-manik kabut air, dan semuanya terintegrasi sempurna. Perasaan ini seperti mengenali kerabat yang memiliki darah. Kedua napas itu menyatu, dan Ye Chong dengan mudah masuk ke ruang pelindung manik-manik kabut air. Segera setelah itu, Ye Chong mengambil 2 langkah lagi dan berada dalam jarak 1 meter dari manik kabut air. Cui Hua memandang Ye Chong dengan heran. Selama bertahun-tahun, klan Jimpo telah mencoba berbagai metode untuk menghancurkan manik kabut air, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendekat. Tapi dia tidak menyangka Ye Chong masuk dengan mudah. Mungkinkah Ye Chong adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan klan Jimpo? Pada saat yang sama, banyak Jin Pos berkumpul, semuanya melayang di sana, menatap Ye Chong dengan heran. Sekelompok wanita menatap Ye Chong, masing-masing tampak tak percaya, bos dengan mulut besarnya yang menakutkan. Lagi pula, mereka belum pernah melihat orang yang bisa berjalan mendekati butiran kabut air. Ye Chong merasa seperti berada di tempat yang sepi. Dia dengan cepat mencapai manik kabut air, lalu mengulurkan tangan dan meraih manik itu. "Saya hanya merasakan tentakel manik itu sangat bulat tetapi sangat dingin. Ketika saya menyentuhnya, saya tahu itu bukan benda biasa." Ye Chong melihatnya dengan hati-hati dan diam-diam bahagia. Dia tidak berharap seberuntung itu hari ini sehingga dia bisa mengambil harta karun di sini.
Dan saat manik kabut air diambil oleh Ye Chong dan meninggalkan platform batu, semacam batasan di dalam air segera menghilang. Ye Chong mungkin tidak memperhatikan apapun. Sebab larangan semacam ini khusus ditujukan kepada para wanita yang direndam. Klan Jimpo telah terjebak oleh pembatasan ini selama ratusan tahun. Ketika larangan ini tiba-tiba hilang, dengan sendirinya mereka bisa merasakannya. Setelah klan Jimpo merasakan perubahan tersebut, mereka langsung meraung kegirangan. Untungnya, Ye Chong menggunakan energi sejatinya untuk melindungi telinganya tepat waktu, jika tidak teriakan kuat ini sudah cukup untuk mengejutkan otak Ye Chong. Setelah Jin Pos itu meraung lama, Jin Cui Hua memberi isyarat agar mereka diam. Ye Chong sangat meragukan Cui Hua melakukannya dengan sengaja. Cui Hua tidak menghentikan Zinpo ini pada awalnya, mungkin karena dia ingin menggunakan auman Zinpo untuk melukai dirinya sendiri. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, Cui Hua sudah berjalan mendekat. Cui Hua memandang Ye Chong dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu harus diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kamu menghapus batasan untuk kami dan membebaskan kami. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan terbesar bagi klan Jimpo kami. Mulai sekarang aku hanya dengarkan kamu adalah tuan kami." Semua wanita di sekitarnya mengangguk pada Ye Chong. Ye Chong dapat melihat bahwa kali ini, Jin mengenali Ye Chong dari lubuk hati mereka. Jika Cui Hua dipaksa oleh Ye Chong untuk mematuhi Ye Chong sekarang, maka sekarang, dia benar-benar menyerah kepada Ye Chong. "Bagus sekali, bisakah kamu bergerak bebas sekarang?" Ye Chong bertanya sambil memasukkan manik-manik kabut air ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Cui Hua mengangguk, "Cukup. Namun, wanita yang tenggelam ini adalah makhluk air. Mereka tidak bisa terlalu lama berada jauh dari air, jika tidak mereka akan mengering dan mati. Apa yang disebut kebebasan bergerak berarti mereka tidak lagi dibatasi oleh genangan air ini. Tapi setidaknya mereka tidak harus terjebak di sungai di bawah gua ini, mereka kini bisa pergi kemana saja di dunia yang membawa air." Setelah itu, Ye Chong kembali ke rakit. Saat ini, Dugu Xiaojing, Bos Chen dan Sun Dai telah bangun. Mereka melihat Ye Chong keluar dari air dan menghela nafas lega. Namun, Cui Hua mengikuti Ye Chong dan menunjukkan kepalanya, yang mengejutkan semua orang. Namun, mereka menemukan bahwa yang terjadi selanjutnya adalah wanita super cantik, bukan monster di bawah air. Bos Chen dan Sun Dai menghela nafas lega. Namun, Dugu Xiaojing tidak tahu kenapa, tapi dia merasa cemburu. Belakangan, Ye Chong juga naik rakit, namun, Cui Hua hanya diam di bawah air dan tidak muncul. Sun Dai memiliki senyum cabul di wajahnya dan berkata kepada Cui Hua, "Cantik, bisakah kamu naik?" Cui Hua menggelengkan kepalanya, "Aku di bawah air." Ye Chong juga berkata, "Kamu bisa melakukannya di bawah air." "Baik, ya, guru," kata Cui Hua. Mendengar ini, Dugu Xiaojing, Bos Chen dan Sun Dai semuanya tercengang. Bos Chen menatap Ye Chong dengan sepasang mata besar, menatap Ye Chong dengan iri, dan berkata, "Tuan Ye, kamu luar biasa ini, sudah lama sekali, dan kamu telah menaklukkan wanita cantik seperti itu, dia sebenarnya memanggilmu Tuan." "Ya Tuhan, jika dia memanggilku Tuan, aku akan melakukan apapun yang dia ingin aku lakukan," Sun Dai bergumam dalam hatinya, dengan ekspresi obsesi di wajahnya. Ye Chong ini telah mewujudkan impian setiap pria. Hanya Dugu Xiaojing yang terlihat tidak senang, mendengus dan berkata, "Apa hebatnya?" Saat ini, Bos Chen bertanya, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" "Iya, saya hanya ingat kami jatuh ke dalam air dan tertangkap oleh monster itu dan dibawa ke bawah air," Dugu Xiaojing berkata. "Saya awalnya ingin berjuang, tetapi monster itu terlalu kuat dan sangat berat, saya tidak bisa melepaskan diri sama sekali." Bos Chen mengangguk, "Saya juga. Pada akhirnya saya hanya bisa diseret oleh pihak lain, dan kemudian saya pingsan." Ye Chong, saya pikir Anda tidak memiliki masalah, dan Anda masih bisa bertemu dengan seorang pemuda yang cantik, Nona." "Iya," Dugu Xiaojing berkata dengan cemburu. Wajah tua Ye Chong memerah. Dia menyentuh hidungnya, lalu menceritakan semua yang terjadi sebelumnya.
Setelah mendengar ini, semua orang menghela nafas. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa bunga hijau yang indah itu sama dengan monster di bawah air sebelumnya. Tuan Chen bahkan lebih terkejut. Oh, saya benar-benar tidak menyangka itu adalah Jimpo yang legendaris. Tuan Chen telah hidup di air selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami mengetahui legenda Jimpo. Menurut legenda, Jimpo adalah jenis monster yang sangat istimewa, yang berubah dari kebencian seorang wanita. Jimpo memiliki sosok yang luar biasa, namun memiliki wajah monster dan kekuatan yang menakutkan. Para awak kapal di laut paling takut bertemu dengan wanita seperti ini. Jika tidak hati-hati, para awak kapal akan mudah tergoda olehnya dan akhirnya menjadi santapannya. Cui Hua mampu berubah sepenuhnya menjadi bentuk manusia setelah berlatih selama ribuan tahun, yang hanya menunjukkan bahwa dia bahkan lebih kuat. Meski dia tahu Cui Hua adalah Jimpo, Dugu Xiaojing tetap terlihat tidak senang. Bagaimanapun, ada kecemburuan alami antara kecantikan dan kecantikan. Aku tidak menyangka Ye Chong begitu berbelas kasihan. Dugu Xiaojing bergumam dengan suara rendah. Dia lebih suka berbicara pada dirinya sendiri dengan marah. Namun, Ye Chong mendengarnya dengan jelas. Dia tersipu, menyentuh hidungnya, dan segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Senang sekali semua orang baik-baik saja sekarang." Lalu, Ye Chong berkata kepada Cui Hua, "Kamu kirim 2 secara pribadi, bantu rakit kami maju cepat, lalu kamu bisa mengikuti kami dengan pasukan Jimpo. Aku mungkin perlu menggunakan kekuatanmu saat kita kembali." Ye Chong ingin klan penyihir hitam menyelamatkan Zhu Jiayin. Pasukan Jimpo Cui Hua, itu sangat membantu. Cui Hua mengangguk dan berkata, "Guru, yakinlah, kami akan selalu menunggu panggilan Anda." Setelah mengatakan itu, Cui Hua tenggelam ke dalam air lagi dan menghilang. Ketika saya mendengar bahwa ada seorang wanita cantik, saya berjalan bersama mereka sepanjang jalan. Wajah Bos Chen dan Sun Dai dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya Dugu Xiaojing yang mendengus, tidak berkomitmen. Faktanya, Ye Chong mengajak Cui Hua dan yang lainnya untuk alasan lain selain berurusan dengan klan penyihir hitam. Artinya Cui Hua adalah penduduk lokal dan bisa menjadi pemandu. Bagaimanapun, Ye Chong dan yang lainnya adalah orang luar, dan meskipun Cui Hua hanya tinggal di gua air Gunung Liubo, dia relatif akrab dengan Gunung Liubo. Oleh karena itu, membawa Cui Hua bersama Anda secara alami akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Kemudian, Ye Chong berkata kepada 3 orang lainnya, "Kalau begitu ayo lanjutkan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Dugu Xiaojing secara khusus dan menunjukkan senyuman yang menyanjung. Dugu Xiaojing mendengus, lalu berbalik dan duduk di ujung rakit. Kemudian rakit itu bergerak maju lagi. Namun kali ini, Cui Hua mengirimkan 2 penyelam untuk mengendalikan rakit di bawah air. Dengan bantuan Ni Chun di dalam air, Ye Chong dan rakitnya melaju dengan sangat cepat. Namun entah disengaja atau tidak, kedua wanita itu hanya terus maju tanpa melihat apakah ada bahaya di depan atau rakitnya akan menabrak batu. Untungnya, Bos Chen adalah orang yang relatif berpengalaman. Bahkan dengan kecepatan secepat itu, dia masih dapat mengontrol arah dengan sangat terampil dan menggunakan batang pohon untuk menghindari bahaya berkali-kali. Ye Chong sangat meragukan bahwa ini semua diatur oleh Cui Hua. Mungkin Cui Hua hanya merasa tidak puas. Tapi tidak peduli apa, Ye Chong dan yang lainnya akhirnya melewati gua, dan rakit juga mencapai pantai. Keempat orang itu turun dari rakit dan semuanya menghela nafas lega. Bos Chen terengah-engah karena kelelahan, dia sangat gugup sekarang. Setelah mereka keluar dari gua, mereka melihat gunung lain. Sepertinya mengambil jalur air dan melewati gua menghemat banyak waktu. Tapi aku hampir kehilangan nyawaku, kata Sun Dai kaget. Ye Chong bertanya kepada Cui Hua bahwa wilayah klan penyihir hitam masih masuk jauh ke Gunung Liubo. Namun Cui Hua tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Jadi sekarang, kami hanya bisa terus mendaki gunung di depan. Harus dikatakan bahwa wilayah Gunung Liubo masih sangat luas. Ye Chong memandangi pegunungan tak berujung di depannya dan tidak tahu kapan dia akan menemukan tujuannya. Dengan cara ini, semua orang terus bergerak maju dan berjalan untuk hari berikutnya.
Meskipun kami bertemu banyak binatang besar dan kecil di sepanjang jalan, untungnya, kami belum pernah bertemu binatang raksasa lain seperti burung raksasa atau Raja Naga berkepala besi sebelumnya. Ada sumber air di sebagian besar tempat di sepanjang jalan. Selama masih ada air, Cui Hua dan pasukan wanita yang tenggelam dapat mengikuti Ye Chong. Dan jika benar-benar terjadi kekeringan dan tidak ada air sama sekali, Ye Chong juga menemukan jalan. Manik kabut air yang didapatnya di bawah air dapat mengeluarkan kabut air dan menciptakan ruangan yang lembab. Bahkan jika Cui Hua dan Jimpo pergi ke darat, selama mereka berada di tempat yang lembab, mereka tidak akan layu dan mati. Namun, Ye Chong membutuhkan kekuatan elemen angin untuk mengaktifkan butiran kabut air. Di dunia normal, penggunaan kekuatan unsur Ye Chong akan menghabiskan banyak energi. Jadi dia tidak bisa bertahan terlalu lama, dia hanya bisa bertahan paling lama sekitar 1 jam. Untungnya, ada banyak tempat dengan air, dan Ye Chong tidak perlu menggunakan kekuatan unsurnya secara berlebihan. Tanpa disadari, siang dan malam berlalu. Pada hari ini, semua orang datang ke gunung yang tinggi. Hanya saja gunung tinggi ini sedikit berbeda dengan gunung-gunung sebelumnya. Walaupun gunung ini tidak tinggi, namun terdapat kabut yang sangat tebal yang menyelimuti sekitar gunung tersebut, bahkan dari jarak dekat pun tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di gunung tersebut. Melihat gunung ini, Ye Chong penasaran. Dia datang ke air dan melemparkan batu ke sungai. Ini adalah sinyal yang disepakati antara Ye Chong dan Cui Hua. Setelah Ye Chong melempar batu itu, Cui Hua segera menjulurkan kepalanya keluar dari sungai. Ye Chong bertanya pada Cui Hua, "Di mana kita?" Cui Hua berkata, "Jika tebakanku benar, kita sudah berada di Gunung Naga tersembunyi. Ada naga asli di gunung ini, naga asli." Ye Chong merasa lucu, tapi dia tentu saja tidak mempercayainya. Melihat penampilan Ye Chong, Cui Hua berkata, "Apa yang saya katakan itu benar. Legenda mengatakan bahwa Raja Naga dari Laut Cina Timur tinggal di Gunung Naga tersembunyi." "Apa? Raja Naga dari Laut Cina Timur?" Setelah mendengar ini, Tuan Chen buru-buru menghadap gunung, membungkuk dan menyembah dengan hormat. "Tuan Raja Naga, tolong lindungi kami." Ye Chong tidak terlalu mempercayainya. Naga legendaris itu sudah lama punah, apalagi Raja Naga Laut Cina Timur. Pada saat ini, dari puncak gunung yang dikelilingi kabut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Suaranya bergema di langit, rendah tapi sangat tajam. Diperkirakan suara tersebut dapat mencapai cakrawala dan mencapai luar Gunung Liubo. Ketika Ye Chong dan yang lainnya mendengar suara ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena suara ini, mereka terlalu akrab, burung raksasa itu menyerang mereka pada awalnya, tetapi ditakuti oleh suara yang persis seperti suara ini. Saat itu, Ye Chong juga mengira suaranya sangat mirip dengan auman naga. Sekarang setelah aku mendengarnya, sepertinya itu memang auman naga. Jadi, memang ada naga di gunung ini. Ye Chong terkejut. Apakah benar ada Raja Naga Laut Cina Timur di dunia ini? Dengarkan suara ini, memang ada naga di gunung ini, kata Dugu Xiaojing. Tetapi mengapa kedengarannya sedikit menyakitkan, kata Bos Chen. Ye Chong pun sependapat dengan Bos Chen. Suaranya memang seperti ratapan yang menyakitkan. Cui Hua juga merasa aneh dan berkata kepada Ye Chong, "Saya pernah mendengar nyanyian naga sebelumnya. Raja Naga Laut Cina Timur biasanya tidak mengeluarkan suara. Dia hanya akan membuat suara ke langit setiap tahun pada hari ulang tahun naga ibu. 3 naga mengaum untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, ulang tahun ibu naga adalah 3 bulan kemudian, dan suara auman naga tidak seperti ini. Sepertinya ada yang salah dengan Raja Naga." Ye Chong berpikir. Untuk beberapa saat, berkata kepada yang lain, "Kalian tunggu di sini, saya akan naik dan melihat apa yang terjadi." Cui Hua berkata, "Raja Naga Laut Cina Timur bukanlah makhluk fana, dan manusia tidak diperbolehkan untuk mengintip." "Ya, Tuan Ye, kita tidak boleh itu menghujat," kata Bos Chen. Mereka yang menjalankan perahu merasa kagum pada Raja Naga. "Kalau tidak, jangan naik ke sana." Dugu Xiaojing juga sedikit khawatir tentang Ye Chong. Namun, Ye Chong tampak tidak peduli. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja,"
kalian tunggu aku di sini. Setelah itu, Ye Chong berjalan mendaki gunung sendirian. Gunung ini dikelilingi oleh kabut, yang sepertinya telah memberikan lapisan pelindung alami pada gunung naga tersembunyi, sehingga gunung tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas dari luar. Hanya ketika Anda benar-benar masuk, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Begitu Ye Chong masuk, dia terpana melihat pemandangan di depannya. Gunung dipenuhi dengan nafas yang lembab, namun nafas ini penuh dengan energi spiritual. Setiap nafas membuat Anda merasa segar. Dari puncak gunung sampai ke bawah, 8 aliran sungai mengalir turun dari timur, barat, selatan, dan utara. 8 tirai air membagi gunung besar itu menjadi 9 bagian yang sama, membentuk pola 8 naga yang menutupi teratai giok, yang dapat dengan mudah mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Ye Chong telah berjalan jauh melalui Gunung Liubo sebelumnya. Gunung-gunung lainnya semuanya dalam keadaan relatif membusuk, atau seperti hutan gelap, dengan pepohonan tak bernyawa tumbuh di sana. Namun gunung naga tersembunyi ini berbeda. Jika dilihat dari atasnya, vegetasi di gunung tersebut sangat subur. Ada bunga, tanaman, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan dan dataran, penuh vitalitas. Benar saja, itu adalah tempat spiritual yang memiliki kekuatan untuk menciptakan langit dan bumi. Cui Hua berkata bahwa ada naga sungguhan yang tinggal di tempat seperti itu. Ye Chong sekarang mempercayainya 50%. Gunung itu tidak tinggi, dan Ye Chong sangat cepat, jadi dalam waktu kurang dari 20 menit, dia telah mencapai puncak gunung. Selama periode ini, Ye Chong mendengar suara raungan naga 2 kali lagi. Saat dia semakin dekat, Ye Chong bisa mendengar rasa sakit bercampur dalam suara itu. Terlepas dari apakah suara ini berasal dari apa yang disebut Raja Naga Laut Cina Timur, pemilik suara ini pasti sangat menderita. Ye Chong berpikir sambil naik ke puncak gunung. Saya melihat sebuah kuil batu besar di puncak gunung. Candi ini ditopang oleh beberapa pilar batu dan dibangun tinggi di udara. Dari puncak gunung terdapat tangga selebar 3 orang yang langsung menuju ke atas dan masuk ke dalam candi. Bangunan candi tingginya ratusan meter, dan tinggi gerbang candinya sendiri lebih dari 20 meter. Saya tidak tahu betapa megahnya bagian dalamnya. Kemudian, Ye Chong tidak banyak berpikir dan langsung menaiki tangga. Ye Chong menemukan banyak jejak kaki di tangga, yang menunjukkan bahwa banyak orang telah datang ke sini sebelum dia. Lalu, Ye Chong menyelinap masuk dengan tenang. Ketika dia masuk melalui gerbang setinggi 20 meter dan memasuki kuil, dia melihat pemandangan yang aneh. Bagian dalam kuil tidak semegah yang dibayangkan Ye Chong. Itu hanya sebuah ruangan besar, lebih seperti sebuah gua kosong. Dan di atas ruang ini, Anda dapat melihat ada seekor naga yang melayang di udara. Ini adalah naga sungguhan. Ye Chong melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Naga ini kelihatannya sudah cukup tua, setara dengan orang tua di antara manusia. Naga tua itu panjangnya puluhan meter dan melayang di udara. Masing-masing sisiknya seperti baju besi seorang pejuang, kedua cakar depannya sangat besar sehingga bisa menahan seseorang dengan sekali genggaman. Kepala naga bahkan lebih megah, dengan sepasang mata yang dalam memancarkan cahaya biru samar. Seluruh tubuh naga juga memancarkan fluoresensi biru, menerangi seluruh ruangan. Namun, di dalam cahaya biru redup ini, ada beberapa lampu merah yang terjerat di tubuh naga tua itu. Tubuh naga tua itu berputar-putar, seolah-olah dia sedang berusaha melepaskan diri dari kekangan lampu merah. Namun ternyata perjuangan Lao Long sia-sia, bersambung.